Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kakiku diserang oleh binatang buas. Maka kata Nabi SAW, angkatlah. Lalu beliau meludahinya dan akhirnya sembuhlah kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Teladan agung dari kejadian perang Badar, dan ini sudah saya jelaskan tadi sedikit mukaddimahnya, disebutkan dalam Tarikh Khulafa. Dinukil sebuah athar bahwasanya Ibnu Sirin berkata, Abdurrahman ibn Abi Bakar yang saya bilang tadi, dan dia berkata waktu masuk Islam kepada ayahnya, sungguh aku melihatmu mengincarku, tapi aku selalu menghindarimu. Aku tidak mau membunuhmu. Abu Bakar berkata, adapun aku, jika engkau mengincarku, maka aku akan menghadapimu dan aku akan membunuhmu. Kalau dalam peperangan, maka tidak ada urusannya lagi dengan masalah anak. Juga di perang Badar sempat dapat pujian dari Nabi SAW bahwasanya Jibril dan Mikail, dua malaikat ini mendampingi Abu Bakar dan Ali. Dikatakan kepada Ali dan Abu Bakar di perang Badar oleh Nabi SAW, ma'a ahadikuma Jibrilu wa ma'al akharu Mikail wa Israfil malakun azim yashhadul kital au qala yashhadus saf. Jibril bersama salah seorang dari kalian berdua, sedangkan Mikail bersama yang lainnya. Israfil adalah malaikat yang sangat besar, dia ikut menyaksikan peperangan. Atau Nabi SAW bersabda, hadir dalam barisan bersama pasukan mujahidin. Dan ini menunjukkan bahwasanya dua sahabat ini punya kedudukan mulia karena didampingi oleh dua malaikat yang merupakan pimpinan malaikat dan wakilnya. Jibril adalah pimpinan para malaikat dan Mikail adalah wakilnya, dan ini termasuk malaikat yang tidak akan binasa sebagaimana disepakati jumhur ulama sampai hari kiamat nanti. Yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza nufikha fis-sur fasa'ika man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Al-ayah. Kalau seandainya ditiup sangkakala yang pertama, maka semua yang di langit dan di bumi akan sa'iq. Sa'iq itu akan mati, kecuali yang Allah inginkan. Kata para ulama tafsir, yang diinginkan adalah Jibril, Mikail, Israfil. Ini malaikat-malaikat yang tidak akan kena sangkakala tersebut, tidak mati. Begitu pula bidadari dan bidadari di surga, dan juga penjaga dari surga dan neraka dari malaikat, Malik dan juga Ridwan. Kemudian juga disebutkan keteguhan Abu Bakar di dalam peperangan bersama Nabi SAW selain perang Badar. Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata, Abu Bakar berkata, begitu begitu teguh, layaknya gunung pada saat perang Uhud di sisi Rasulullah SAW dan melindungi beliau SAW. Pada saat Rasulullah SAW mengirim sekelompok pasukan ke Bani Fazara pada tahun ke-7 Hijriah dipimpin oleh Abu Bakar, maka pasukan ini mendatangi mata air, meraih rampasan perang dan tawanan lalu pulang dengan selamat. Perang Tabuk juga begitu. Perang yang sangat sulit bagi kaum muslimin, panji muslimin dipegang oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini bukan karena mertua Nabi SAW, bukan karena hanya sahabat yang dituakan kemudian tidak dikasih peran, justru diberikan panji peperangan. Dan kita sudah tahu di zaman dulu, ikhwah dan akhwat sekalian, kekuatan pasukan itu ada di panji peperangan, jadi ada di benderanya. Kalau benderanya jatuh berarti pasukannya kalah. Ya, seperti itu. Jadi diberikan panji itu adalah orang-orang yang terpilih. Dan kita lihat di sini di peperangan-peperangan diberikan panji kepada Abu Bakar, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga tadi di beberapa peperangan di tahun 7 Hijriah, di perang Bani Fazara dan juga di perang Tabuk. Kemudian perang Hunain juga, di mana kaum muslimin pada saat itu sempat terpecah belah, dan orang yang paling pertama berkumpul di sisi Nabi SAW pada saat Nabi mengatakan, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah Nabi yang benar, tidak perlu kalian ragu, dan saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Maka halumma ilayya, berkumpullah kepada kalian, kepada saya. Pada saat itu orang-orang muslim banyak bersebar, gitu kan. Lalu Abu Bakar datang dan orang pertama menemui Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar juga disebutkan kedudukan beliau pada saat Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah ini adalah kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Waktu itu Nabi SAW mengajak sekitar 1.000 orang sahabat untuk haji. Pas tiba di Hudaybiyah, orang-orang Quraisy Mekah tahu, dan ini terjadi tahun 7 Hijriah. Pada saat itu mereka tahu bahwasanya Nabi SAW akan haji, maka ditahanlah di Hudaybiyah, tidak boleh muslimin masuk. Lalu diutuslah salah satu tokoh Quraisy untuk datang dan mengadakan perdamaian. Ditulislah perdamaian tersebut di depan Nabi SAW bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Semua sahabat-sahabat Nabi termasuk Umar waktu itu marah, sempat marah dengan orang-orang Quraisy dan sempat menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dalam riwayat hadis Bukhari berkata, diriwayatkan Imam Bukhari, dalam kitab Asy-Syurut, bahwasanya Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah anda Rasulullah?
Kata Nabi SAW, iya. Bukankah kita benar? Kata Nabi SAW, iya. Bukankah orang-orang Quraisy itu salah, kafir? Kata Nabi SAW, iya. Baik. Kenapa kita harus mengalah? Kenapa harus kita biarkan agama kita terhina? Karena orang-orang Quraisy itu memberikan syarat, ikhwas sekalian, bahwasanya muslimin tidak boleh masuk Mekah tahun ini, tahun depan. Dan tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Mereka harus pulang dalam kondisi sudah berihram, pulang. Dan itu penghinaan, gitu kan? Maka Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa kita harus diam? Perangi aja mereka. Kata Nabi SAW, saya benar utusan Allah dan saya tidak bisa melanggar apa yang telah Allah perintahkan. Pasti, kata Umar, bukankah ya Rasulullah Anda janji kami akan masuk ke Mekah dan tawaf? Kata Nabi SAW, benar, tapi apakah saya janjikan kepadamu, hai Umar, kau akan tawaf tahun ini? Kan tidak. Tapi pasti Umar, setelah tahun ini kau akan masuk tawaf di situ, gitu kan? Lalu Abu Umar pun masih merasa kesel, maksudnya ya Rasulullah akhirnya kita perang gitu. Dan para sahabat-sahabat pun pada saat itu juga berharap begitu. Jumlahnya 1000 banyak walaupun tidak bawa senjata gitu. Lalu dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu tidak hadir pembicaraan antara Umar dengan Nabi SAW. Abu Bakar pun lalu datangi oleh Umar. Umar berkata, hai Abu Bakar, bukankah Rasulullah, bukankah ini Muhammad benar utusan Allah? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kita dalam keadaan benar? Abu Bakar mengatakan iya. Jadi di sini ulama mengatakan lihatlah persamaan pendapat Nabi SAW dengan Abu Bakar tanpa Abu Bakar lihat. Abu Bakar ucapin, ini betul-betul karena kejujurannya dan sidiknya terhadap wahyu Allah. Maka berkata Umar, bukankah ya mereka dalam keadaan sesat dan kafir? Kata Abu Bakar, iya. Baik, kenapa kita tinggal diam? Kenapa kita nggak perangin mereka? Gitu kan? Lalu kata Abu Bakar mengatakan, dia adalah utusan Allah dan dia tidak mungkin melanggar perintah Tuhannya. Jadi subhanallah, apa yang Nabi ucapkan Abu Bakar ucapin, padahal Abu Bakar tidak tahu Nabi ucapin itu, gitu kan? Di kemah yang berbeda. Lalu kata Umar, baik, bukankah Muhammad SAW, Nabi Muhammad telah menjanjikan kepada kita akan tawaf? Kata Abu Bakar, benar, tapi apakah kau dijanjikan tahun ini, hai Umar? Tidak, tapi kau pasti akan masuk dan tawaf setelah tahun ini. Subhanallah, kata Umar, aku tidak menemukan seseorang yang sama dengan Nabi SAW seperti Abu Bakar.